Nah, sebelum kita mulai ke videonya, aku mau cek outfit terlebih dahulu. Hehe. Halo semuanya, kali ini kita akan menelusuri sebuah tempat yang mempunyai kisah masa lalu yang cukup dalam, yaitu Gua Jepang yang ada di Kabupaten Majalengka. Nah, pada hari ini kita berada di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Raya Kiai Haji Abdul Halim, Kelurahan Tonjong, di samping Makokodim 0617 Majalengka. Lokasi ini menarik karena menyimpan jejak sejarah zaman penjajahan. Faktanya, meskipun kita mengenalnya dengan nama Gua Jepang, gua ini sebenarnya sudah dibangun di masa penjajahan Belanda, yakni pada tahun 1923. Pada masa itu, gua ini dibangun sebagai bunker, sebagai tempat pengintaian terhadap warga Majalengka yang pada saat itu terdapat pergerakan masyarakat di kawasan Penyindangan Cieri yang menyatakan ingin merdeka dari pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian, ketika datang masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942, fungsi gua ini berubah secara signifikan. Gua ini mulai digunakan oleh tentara Jepang sebagai pos pantau, ruang tahanan, dan penyiksaan, bahkan ruang untuk mengatur strategi dalam Perang Asia Pasifik. Nah, struktur gua ini tentunya sangat unik, di mana terdapat 4 pintu masuk yang memiliki ukuran yang sama, mulai dari lebar sekitar 3 meter dan tinggi sekitar 2 meter. Dari 4 pintu tersebut, 2 diantaranya saling terhubung di dalam satu ruangan. Meskipun tidak sebesar gua-gua lainnya di daerah lain, tingkat keasliannya masih cukup terjaga. Selama masa agresi militer, gua ini juga sempat diserang kembali oleh tentara Belanda. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Majalengka terlibat dalam perjuangan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat ini, area di depan Gua Jepang sudah ditata sederhana. Dari foto yang terlihat, terdapat jalur setapak dengan jembatan kecil yang mengarah ke area gua. Di sekitarnya, tampak tanaman hijau yang tertata, serta beberapa bangunan gazebo yang beratap jingga dan sebuah payung kecil di bagian tengah area. Bahkan landscape-nya terlihat lebih terawat dibanding gambaran gua yang terbengkalai. Dengan rumput dan pepohonan yang memberikan suasana adem, meskipun masih tampak biasa dan belum sepenuhnya dikembangkan sebagai destinasi wisata. Penataan ini membuat area di depan gua tampak lebih rapi, cocok untuk pengunjung yang beristirahat ataupun mengambil gambar sebelum masuk lebih jauh ke dalam situs bersejarah tersebut. Selain area luarnya yang sudah sedikit ditata, bentuk fisik gua di Majalengka sendiri masih mempertahankan struktur aslinya. Mulut gua yang tampak sederhana, tidak terlalu tinggi, dengan dinding batu yang tampak kusam karena usia. Dari luar, lorongnya terlihat gelap dan sempit, yang menciptakan suasana sunyi yang berbeda dengan area sekitar yang terbuka. Meskipun begitu, jejak historisnya mulai terlihat memudar karena kurangnya perawatan. Dinding bagian dalam banyak yang ditutupi coretan dan lantainya tampak lembab. Suasana hening di dalam gua ini memberikan gambaran bagaimana tempat ini dulu menjadi ruang operasi militer, mulai dari pengawasan hingga penahanan pada masa pendudukan Jepang. Bila dibandingkan dengan bagian depan yang kini terlihat cukup tertata dengan jembatan kecil, gazebo, dan taman sederhana, sedangkan pada bagian dalam gua menyimpan kesan yang berlawanan, yaitu gelap, membatu, dan penuh nuansa kolonial. Kontras ini justru menunjukkan bagaimana situs bersejarah ini berada di antara dua dunia, yakni upaya modernisasi kecil di bagian luarnya, namun masih menyimpan ruang masa lalu yang nyaris tidak tersentuh di kedalamannya. Halo semuanya, kali ini kita berada di lokasi kedua, yaitu tempat ikonik di Kota Angin, Taman Sejarah Majalengka.
Taman ini bukan hanya sekedar ruang terbuka untuk santai maupun foto-foto, tetapi juga tempat belajar sejarah dengan cara yang seru, mulai langsung dari relief dan monumen yang ada di sini. Yuk kita sama-sama telusuri kisahnya pelan-pelan. Yuhu. Oke, Majalengka memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Salah satunya pada masa awal yang tercatat adalah pada era Kerajaan Talaga, kerajaan besar di wilayah Priangan Timur. Pada masa itu, Majalengka menjadi pusat pemerintahan lokal dan budaya Sunda yang berkembang sangat kuat. Kehidupan masyarakatnya yang dikenal religius, mandiri, dan memiliki sistem pemerintahan tradisional yang sangat rapi. Berlanjut ke masa berikutnya, Majalengka memasuki masa kolonial. Di masa penjajahan Belanda, wilayah ini memiliki peran penting karena tanahnya yang subur dan menjadi pusat perkebunan. Masyarakat pada Majalengka ini mulai mengalami perubahan dari segi ekonomi, pendidikan, maupun pola hidup. Tetapi di balik itu muncul semangat perlawanan rakyat, pejuang, dan tokoh masyarakat yang bangkit untuk memperjuangkan harga diri dan tanah kelahirannya. Semangat pejuang inilah yang juga divisualisasikan dalam relief besar di taman ini. Setelah kemerdekaan, Majalengka terus berkembang sebagai bagian dari Republik Indonesia. Pemerintah daerah menjalankan pembangunan di berbagai bidang pendidikan, ekonomi, pariwisata, yang hingga akhirnya Majalengka tumbuh menjadi kota yang semakin ramai. Bahkan dalam 2 dekade terakhir, Majalengka mulai dikenal lebih luas sejak hadirnya Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati dan pembangunan infrastruktur besar lainnya. Bergeser ke sebelahnya, terdapat pahatan bangunan kerajaan dan simbol budaya Sunda seperti kujang, ornamen ukiran, dan adegan masyarakat yang sedang bertani. Objek-objek ini menggambarkan kehidupan rakyat pada masa itu yang religius, mandiri, dan dekat dengan alam. Masuk ke bagian berikutnya, relief memperhatikan masa kolonial. Di sini kita bisa melihat pahatan sosok pasukan Belanda, bangunan kolonial, bendera, serta alat-alat produksi perkebunan. Ada juga adegan rakyat yang bekerja di ladang dan tokoh masyarakat yang melakukan perlawanan. Pada bagian ini mengingatkan bahwa meski Majalengka dieksploitasi, semangat perjuangan rakyat tidak pernah padam. Oke, lanjut ke segmen setelah masa penjajahan. Relief ini menampilkan momen-momen kemerdekaan. Terlihat pahatan para pemuda yang mengangkat tangan, memegang teks proklamasi, dan bendera merah putih yang berkibar. Pada adegan ini menggambarkan rasa bangga dan euforia kemerdekaan, termasuk kontribusi masyarakat Majalengka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada bagian akhir relief, masyarakat digambarkan hidup yang harmonis, pelajar, petani, pekerja, ibu rumah tangga sebagai tanda bahwa Majalengka terus berkembang tanpa melupakan budaya dan sejarahnya. Selain relief perjalanan sejarah, masih ada satu elemen yang paling penting di taman ini, yaitu terdapat prasasti dengan deretan nama-nama pemimpin Majalengka dari masa ke masa yang ini dibuat agar masyarakat tahu siapa saja tokoh pemerintahan yang telah ikut berkontribusi dalam membangun daerah. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang mengenang jasa orang-orang yang membawa Majalengka menjadi seperti sekarang. Di balik semua itu, Taman Sejarah Majalengka dibangun bukan hanya untuk mengenang peristiwa sejarah, tetapi juga sebagai ruang publik yang menyenangkan, cocok untuk belajar, rekreasi keluarga, nongkrong bareng teman, atau sekadar menikmati sore sambil mengenal identitas daerah sendiri. Dan pada akhirnya, Taman Sejarah Majalengka mengingatkan kita akan satu hal penting. Majalengka bukan sekedar tempat tinggal, tetapi tanah yang menyimpan kisah panjang perjuangan, budaya, dan perubahan. Kita semua adalah bagian dari kelanjutan sejarah itu. Terima kasih sudah ikut menyimak cerita sejarah singkat ini. Semoga dengan mengenal sejarah daerah sendiri, kita semakin bangga menjadi bagian dari Majalengka.